Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi ulumi syairi salihin wa bi ulumina wa ulumikum fid dharaini amin radhiyallahu anna wa ankum. Ila an qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ad-dunya hulwatun khadirah man iktasaba fiha malan min hillihi wa anfaqahu fi haqqihi asabahu Allahu alaihi wa awradahu jannatah wa man iktasaba fiha malan min ghairi hillihi wa anfaqahu fi ghairi haqqihi ahallahu Allahu daral hawan wa rubba mutakhawwidin fi malillahi wa rasulih lahun naru yaumal qiyamah. Rawahul Baihaqi an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ad-dunya 'aradun hadir ya'kulu minhal barru wal fajir wal akhiratu wa'dun sadiq yahkumu fiha malikun adil yuhiqqul haqqa wa yubtilal batila fakunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya fa inna kulla ummin yatba'uha waladuha. Rawahu Muslim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ad-dunya daru man la daralah wa malu man la malalah walaha yajma'u man la aqlalah. Rawahu Ahmad an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wallahu ta'ala alam bisawab. Hadis ke nomor 608, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis lagi hijau, manis dan hijau. Jadi dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mempermisalkan dunia itu dengan sesuatu yang bisa kita rasa, manis. Dunia itu manis. Kebanyakan orang, hampir semuanya suka sama yang manis-manis. Lawan kata manis adalah pahit. Kebanyakan orang gak suka sama yang namanya pahit. Jadi Nabi mempermisalkan bahwasanya dunia itu manis. Karena itu semua orang suka. Jadi bukan pahit. Yang namanya obat pahit, kenapa kok diminum, dikonsumsi oleh orang? Karena di situ ada kesembuhannya. Andai kata bukan karena kesembuhan, maka orang ogah untuk minum obat karena pahit. Tapi yang manis-manis orang pada suka. Jadi maksud daripada ad-dunya hulwah, dunia itu manis, maknanya adalah semua orang pada suka sama yang namanya dunia. Fitrah manusia itu cinta sama yang namanya dunia. Makanya dalam sebuah syair disebutkan wa maqbudu kafil mar'i inda wiladatin dalilun 'alal hirsil muraqqabi fil hayy. Dan menggenggamnya tangan seorang anak bayi yang lahir keluar dari rahim ibunya, maka itu menunjukkan bahwasanya setiap manusia itu terlahir dengan membawa sifat tamak dan rakus terhadap dunia. Jadi yang namanya bayi keluar dari perut ibunya pasti tangannya genggam, pasti tangannya ngepel. Kata ulama ini menunjukkan bahwasanya setiap dari kita, setiap manusia terlahir dia punya sifat cinta yang namanya dunia. Bagaimana caranya dia mau mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya? Barulah datang agama, datang ajaran Islam, mengatur kita semua untuk menempatkan dunia pada tempatnya. Tapi pada hakikatnya setiap manusia pasti cinta sama yang namanya dunia. Kemudian setelah itu wa mabsutu kafil mar'i inda wafatihi yaqulu unzuru inni kharajtu minad dunya bila syai'in. Dan terbukanya tangan seorang manusia ketika wafat menunjukkan seakan-akan setiap manusia ketika wafat dia lagi ngomong kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya yang masih hidup, lihatlah sungguhnya aku pulang wafat meninggal dunia tanpa membawa apa-apa. Jadi tangannya kebuka, sedangkan ketika lahir tangannya mengepal, tangannya menggenggam, menunjukkan bahwasanya setiap manusia dia punya sifat fitrahnya dia cinta sama yang namanya dunia. Maka dari situ Nabi Muhammad SAW mempermisalkan dunia itu dengan hulwah, suatu yang manis, yang disukai
disenangi, dicintai oleh semua orang. Kemudian yang kedua, khadirah. Khadirah itu hijau artinya. Hijau-hijauan. Dalam pepatah Arab disebutkan bahwasanya al-akhdar yuqawin nazar. Hijau-hijauan itu bisa dapat menguatkan mata. Di tanaman-tanaman yang hijau itu kalau misalnya kita terus-menerus melihat, maka itu bisa menguatkan pandangan kita. Itu kata pepatah Arab. Bikin kita punya mata sehat, bikin kita punya mata seger. Melihat tanam-tanaman, melihat hijau-hijauan, melihat dedaunan. Nah, Nabi permisalkan bahwasanya dunia itu ibarat hijau-hijauan yang disenengin oleh mata kita. Mata kita akan suka dengan yang namanya hijau-hijauan. Nah, dunia semacam itu. Semua mata tertuju kepadanya. Semua mata selalu ingin melihat kepadanya. Dan yang namanya mata kita selalu lapar, ingin selalu melihat kepada yang namanya dunia. Kata para ulama, kalau yang namanya perut, dia lapar, ada batasannya. 2-3 piring selesai. Udah begak banget. Itu kalau perut. Tapi kalau yang namanya mata, bisa lapar juga. Dan semakin kita manjain, semakin kita kasih apa yang dia pengenin, maka semakin kurang. Apa aja yang kita lihat, entah perkara wanita, entah perkara harta, entah perkara jabatan, kedudukan di hati orang. Andai kata kita pandang, maka semakin kita pandang, maka semakin kita lapar dibuatnya. Semakin dimanjain, maka semakin kita kurang. Pengen lebih. Maka dari situlah Nabi Muhammad SAW beliau mempermisalkan dunia itu dengan hijau-hijauan yang disukai oleh mata kita. Khadir. Makanya Nabi Khidir alaihissalam itu mendapat julukan atau laqab itu Al-Khadir. Al-Khadir atau Al-Khidir dengan dikasrah kha, kemudian disukun dot. Al-Khidir atau Al-Khadir. Jadi lafadznya atau wazannya sama kayak Khadirah. Cuman bedanya ini ada tak marbutoknya, kalau Khadir nggak ada tak marbutoknya. Ini bukan asli nama Nabi Khidir, tapi ini adalah julukan atau laqab yang diberikan untuk Nabi Khidir alaihissalam. Nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Sayyidina Balyan bin Malkan alaihissalam. Balyan bin Malkan. Kenapa kok mendapat julukan Al-Khadir? Dikatakan oleh para ulama sirah, para ulama tarikh, ya karena Nabi Khidir alaihissalam punya mukjizat yang mana mukjizatnya itu manakala beliau duduk di atas tanah yang tandus, di atas tanah yang kering, maka seketika itu juga Allah Ta'ala menumbuhkan hijau-hijauan di tanah tersebut. Maka dari situ Nabi Khidir alaihissalam mendapat julukan Al-Khadir atau Al-Khidir yang artinya hijau-hijauan. Nabi Khidir alaihissalam yang kisahnya bisa kita baca di dalam surat Al-Kahfi. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Khadirah artinya hijau-hijauan. Nabi mempermisalkan dunia itu adalah sesuatu yang manis dan hijau-hijauan yang disenangi oleh semua orang. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain mengatakan bahwasanya huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang enggak kita senangi. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang enggak kita sukai. Wa huffatin naru bisyahwat, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh syahwat, sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita sukai. Ketika Allah Ta'ala menciptakan surga dengan berbagai macam kenikmatannya, Allah Ta'ala katakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, masuklah kamu ke dalam surga, lalu lihatlah kenikmatan yang aku ciptakan buat hamba-hambaku yang mukmin. Kemudian malaikat Jibril masuk, kemudian keluar malaikat Jibril takjub, heran dengan kenikmatan surga. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, sesungguhnya orang yang udah dengar kenikmatan surga dengan begitu indahnya, gak ada satupun di antara manusia pasti pengen untuk masuk ke dalam surga. Pasti semuanya berbondong-bondong, berusaha, bersemangat untuk mendapatkan surga dengan sebab kenikmatan yang kau ciptakan di dalamnya. Gak mungkin ada orang yang masuk ke neraka kalau udah dengar kenikmatan surga, pasti mereka berusaha untuk masuk ke dalamnya. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan neraka, kemudian malaikat Jibril disuruh untuk melihat neraka dan siksanya.
malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, alangkah dahsyatnya siksa yang kau ciptakan buat orang-orang yang ingkar kepadamu. Saya yakin, kata malaikat Jibril alaihissalam, sungguhnya enggak mungkin ada orang yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena takut dengan siksa neraka, maka mereka berusaha untuk menjauhinya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, tunggu dulu wahai Jibril, ini surga sebegitu indahnya dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya, pasti semua orang pengen masuk ke dalamnya. Aku kelilingi dengan hal-hal yang tidak mereka senangi. Aku kelilingi surga itu dengan hal-hal yang tidak mereka senangi. Sekalipun mereka diceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan surga sehingga mereka pengen, tapi untuk mendapatkan surga itu mereka harus melakukan apa yang mereka nggak senangi, apa yang mereka nggak sukai. Apa? Sholat 5 waktu berat, puasa di bulan suci Ramadan berat, makanan ya makanan kita, makanannya makanan halal, tapi dilarang sama Allah Ta'ala untuk dimakan, untuk dikonsumsi, hanya karena Allah mewajibkan kita untuk puasa di bulan Ramadan. Istri ya istri kita, bukan istri siapa-siapa, tapi Allah melarang kita untuk mengumpulinya, untuk bergaul dengannya disebabkan karena kita puasa di bulan suci Ramadan. Berat, hanya orang-orang yang diberikan keteguhan oleh Allah Ta'ala yang merasakan mudah untuk mengerjakan hal itu semua. Kemudian sedekah dan zakat, berat. Duit saya yang nyari, ikhtiar banting tulang, peras keringat siang-siang, saya keluar nyari duit. Setelah saya nyari duit, saya udah dapat, kemudian saya disuruh sedekah, disuruh bayar zakat, berat. Timbul tuh yang namanya sifat bakhil. Kemudian pergi haji, pergi umrah, kewajiban-kewajiban yang lain. Kebanyakan manusia nggak suka, nggak disenangi. Kalau disuruh pilih sama nyantai-nyantai apa ibadah, mereka lebih milih nyantai-nyantai. Buktinya banyak di antara mereka yang masih meninggalkan sholat. Buktinya banyak di antara kita yang masih meninggalkan puasa atau tidak mau mengeluarkan zakat atau sedekah. Kenapa? Karena berat. Kata Allah Ta'ala, tunggu dulu wahai Jibril, walaupun ini surga saya ciptakan dengan berbagai macam kenikmatannya, semua orang pasti pengen masuk dalam surga, tapi surga saya kelilingi dengan hal-hal yang tak mereka sukai. Akhirnya apa? Walaupun mereka pengen, tapi nggak semua dari mereka bisa masuk dalam surga karena harus melewati rintangan apa-apa yang mereka nggak senangi. Kemudian tunggu dulu wahai malaikat Jibril, kata Allah Ta'ala, itu neraka walaupun dahsyat adabnya, dahsyat siksanya, pasti semua orang akan berlari, akan menjauh daripada yang namanya siksa neraka, tapi aku kelilingi neraka dengan hal-hal yang mereka sukai, dengan hal-hal yang mereka senangi. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tertarik, bukan karena nerakanya, tapi karena hal-hal yang mengelilingi neraka daripada hal-hal apa-apa yang mereka sukai. Ninggalkan sholat, kemudian melihat aurat, kemudian gibah, kemudian mencuri, dapetin duit nggak capek-capek, orang yang capek kita yang nikmatin, kan begitu. Kemudian juga yang namanya minum-minuman keras, itu semua kebanyakan manusia suka, disenangi sama yang namanya manusia. Mungkin sebagian dari manusia nggak mau melakukan kemaksiatan itu bukan karena dasar itu diharamkan sama Allah Ta'ala, tapi karena apa? Karena saya kalau ngerjain itu khawatir orang tahu sehingga nama saya yang tadinya baik jadi buruk. Akhirnya saya tinggalin, bukan semata-mata karena ninggalin karena perkara haram, tapi khawatir nama saya nanti jadi jelek di mata orang, makanya saya tinggalin. Itu lebih bagus, masih lebih bagus ketimbang emang ngerjain sama sekali dan gak punya malu. Dan gak punya malu, bahkan diceritakan kepada banyak orang. Nabi Muhammad SAW dalam hadis menyebutkan bahwasanya al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali 'alaikan nas. Jadi Nabi mendefinisikan apa itu dosa. Dosa itu adalah ma haka fi sadrika, apa-apa yang membuat hatimu itu galau, membuat hatimu susah, membuat hatimu gundah. Wa karihta, dan kamu nggak senang, kamu nggak suka apabila kamu ceritakan atau orang lain mengetahui kamu berbuat dosa. Itu adalah definisi dosa. Jadi setiap orang mukmin, setiap orang muslim, manakala memiliki dua sifat itu, berarti dia masih sehat imannya. Apa? Setelah melakukan perbuatan dosa, pasti hatinya nggak tenang, pasti hatinya galau, pasti hatinya susah. Kemudian yang kedua, dia nggak pengen agar diketahui oleh orang lain. Tapi kalau sebaliknya, waliyadzubillah, ketika melakukan sebuah dosa, sebuah kemaksiatan, hatinya tenang,
biasa-biasa aja, nggak ada rasa gundah, nggak ada rasa galau. Bahkan yang lebih daripada itu, ketika habis melakukan dosa, dia ceritakan sama teman-temannya, atau bahkan dia videokan, dia viralkan di Instagramnya, dia viralkan di YouTube dan sebagainya. Waliyadzubillah. Maka ini menunjukkan bahwasanya hati dia sudah sakit. Kenapa? Karena keluar daripada definisi yang telah dibuat, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi orang mukmin tidak. Setelah melakukan perbuatan dosa, mereka akan bertaubat kepada Allah Ta'ala, akan menyesal, akan susah, akan galau. Bahkan kegalauannya dia nggak bakal terputus sampai dia wafat, sampai dia meninggal dunia menghadap kepada Allah Ta'ala. Jadi nggak cuman sedihnya cuman sehari, besok bisa senang lagi, enggak. Tapi di antara tanda taubatan nasuha adalah apa? Adalah dosa yang dia perbuat itu menjadikan dia khawatir. Bisa jadi dosa ini yang mungkin sebagian orang menganggap dosa kecil, bisa jadi menjadikan sebab dia masuk ke dalam murka Allah, masuk ke dalam api neraka. Selalu terngiang-ngiang di pikiran dia, apakah Allah Ta'ala sudah mengampunkan atau tidak. Selalu menangis. Jadi nggak cuma sehari dua hari doang, setelah itu dia merasa aman lagi daripada azab Allah, aman daripada murka Allah Ta'ala. Khadirah. Jadi yang namanya dunia itu adalah khadirah. Dengan sebab neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang kita senangi, kita sukai, maka walaupun neraka dahsyat adabnya, tapi banyak juga yang masuk ke dalam api neraka. Kata Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang neraka jahanam, Allah Ta'ala bertanya kepada neraka jahanam, halim talati, wahai neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Apakah kamu sudah nggak bisa dimasukin orang lagi? Karena yang namanya neraka itu lebih luas ketimbang surga. Kenapa? Karena postur tubuh orang di neraka itu jauh lebih besar daripada penghuni surga. Penghuni surga sebagaimana yang kita ketahui, tubuhnya, posturnya sebagaimana postur Nabi Adam alaihissalam. Situna dhira'an, 60 dhira'. Kemudian lebarnya 7 dhira'. 60 dhira' kurang lebih 30 meter. Kemudian lebarnya 7 dhira'. Tampannya sebagaimana tampan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian umurnya sebagaimana umur Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, umur 33 tahun. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Nabi Muhammad SAW. Itu penghuni surga. Sedangkan penghuni neraka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya gigi gerahamnya penghuni neraka itu besarnya sebagaimana besarnya gunung Uhud. Gigi geraham penghuni neraka itu besarnya sebagaimana besarnya gunung Uhud. Yang udah pernah pergi haji, pergi umroh, ngelihat gunung Uhud sebagaimana besarnya, sangat besar. Itu baru gigi, satu gigi daripada penghuni neraka. Bagaimana dengan gigi-gigi yang lainnya? Bagaimana dengan mulutnya? Bagaimana dengan kepalanya? Bagaimana dengan badannya? Kenapa kok dibesarkan rupa mereka, postur tubuh mereka oleh Allah Ta'ala sedemikian besarnya? Jawabannya Allah Ta'ala katakan liyadzuqul adzab, agar mereka betul-betul merasakan azab Allah, agar mereka betul-betul merasakan siksa Allah Ta'ala. Jadi setiap jengkal daripada tubuh mereka yang besar itu merasakan betapa dahsyatnya siksa Allah Ta'ala. Pasti semua orang akan lari daripada neraka, tapi karena neraka dikelilingi oleh hal-hal yang mereka sukai, oleh hal-hal yang mereka senangi, akhirnya mereka juga masuk ke dalam neraka. Akhirnya Allah tanya kepada neraka jahanam, halim talati, neraka jahanam ditanya sama Allah, apakah kamu sudah penuh? Apakah tidak mungkin lagi dimasuki oleh orang lain? Neraka jahanam malah menjawab, fataqulu hal mim mazid, ya Allah, apakah masih ada tambahan lagi? Allah tanya apakah sudah penuh, dijawab sama neraka, apakah masih ada tambahan lagi? Orang-orang yang ingkar kepada engkau, yang kufur terhadap engkau, apakah masih ada lagi untuk dimasukkan kepada aku, kata neraka. Allah. Tapi pada akhirnya umat Nabi Muhammad SAW dengan keberkahan nabinya, dengan keberkahan rasulnya, tidak ada satupun di antara umat Nabi disisahkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam neraka. Semuanya dituntun, semuanya digiring oleh Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, sehingga api neraka pun merasa cemburu, merasa girah, berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tidak satupun daripada umat kekasihmu Nabi Muhammad SAW engkau sisahkan untuk aku. Kemudian Allah menjawab, itu sudah merupakan janjiku kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha.
dan Tuhanmu akan memberikan engkau pemberian yang membuat engkau puas, yang membuat engkau senang, yang membuat engkau gembira wahai Muhammad. Kemudian setelah mendapat firman ini, setelah mendapat wahyu ini, Nabi Muhammad langsung berkata, inilah ardo wa wahidun min ummati finnar. Sungguhnya aku enggak merasa senang ya Allah, aku enggak merasa puas, aku enggak merasa gembira apabila ada satu daripada umatku berada di dalam neraka Allah. Maka kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad meneruskan, maniktasaba fiha malan min hillihi. Barang siapa yang bekerja, berikhtiar di dalamnya, di dalam dunia, mencari nafkah, mencari uang, mencari harta, min hillihi, daripada jalan yang halal, wa anfaqahu fi haqqihi, dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan hak-haknya di jalan yang benar, asabahullahu alaih, maka Allah akan mengganjar kepadanya, Allah akan memberikan kepadanya pahala. Jadi barang siapa yang mencari harta, mencari duit, mencari dunia dari cara yang halal, kemudian dibelanjakan untuk yang benar, maka Allah akan memberinya dia pahala. Jadi cari duitnya dia nggak sia-sia. Jadi mungkin sebagian orang mengatakan bahwasanya ibadah itu adalah sholat, puasa, zakat, umroh, haji, hanya itu saja. Selain daripada itu bukan ibadah. Salah. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Kata para ulama, ibadah di sini adalah segala macam aspek gerak-gerik manusia, dari mulai dia akil balik sampai dia meninggal dunia. Itu semua apabila niatnya bagus maka diganjar ibadah oleh Allah Ta'ala. Ibadah nggak cuma apa yang kita kerjakan di masjid, di musola, di majlis taklim. Ibadah juga apa yang kita kerjakan di jalan, di atas motor kita panas-panasan, di pasar kita, di kantor kita, dimanapun kita berada. Maka apabila niat kita bagus maka itu diganjar ibadah oleh Allah Ta'ala. Dalilnya mana? Ini dia. Kenapa kok Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala bagi orang yang mencari nafkah dari jalan yang halal, kemudian dibelanjakan dengan untuk hal-hal yang baik sesuai dengan hak-haknya? Kenapa Allah beri ganjar? Karena itu ibadah. Karena itu ibadah. Jadi jangan sampai kita memandang sebelah mata, oh Masya Allah, berarti di antara sekian banyak orang yang ada di jalanan, ternyata yang mau ngaji antara maghrib dan isya cuma segini doang, jumlahnya nggak lebih banyak, lebih sedikit daripada orang-orang yang ada di luar sana. Nggak boleh kita apa? Pandang sebelah mata. Kita sedang ibadah, mencari keridhaan Allah Ta'ala, mencari pahala. Mereka pun yang di jalan, habis sholat maghrib nerusin kerjanya lagi. Di antara mereka habis sholat isya nerusin kerjanya lagi. Mereka juga sedang ibadah kepada Allah Ta'ala. Mereka juga sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka nggak boleh kita memandang sebelah mata kepada mereka. Orang yang sedang sholat duha 8 rakaat di masjid, di musolah, di rumahnya, kemudian berdoa, itu sama halnya dengan orang yang pagi-pagi dia keluar mencari nafkah yang halal karena Allah Ta'ala. Dua-duanya berada dalam ibadah. Dua-duanya berada dalam ibadah. Jadi yang namanya ibadah, ada yang namanya ibadah mahdoh, ibadah yang betul-betul murni ibadah. Ada ibadah yang ghairu mahdoh, ibadah yang tidak murni ibadah, dalam artian tadinya dia termasuk daripada kegiatan duniawi, tapi disebabkan karena niat yang bagus, niat yang cakep, akhirnya menjadi ibadah. Seperti ini. Kemudian Allah berikan dia pahala, wa auradahu jannatah, dan Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Jadi yang namanya cari nafkah itu bisa kita mendapatkan pahala Allah, dan kemudian cari nafkah yang halal kemudian dibelanjakan untuk hal-hal yang baik sesuai dengan haknya, itu juga menjadi wasilah tiket kita untuk mendapat surga Allah Ta'ala. Kuncinya dua, dapatnya dari yang halal, digunakannya juga untuk yang halal. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad beliau mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bisa digerakkan kedua kaki manusia nanti di atas jembatan Sirat yang berada di atas neraka Jahanam. Tidak bisa dia berjalan, terlebih berlari, lolos atau lulus sampai kepada surga Allah Ta'ala, kecuali setelah dia lulus dari 4 pertanyaan yang Allah tanyakan kepada dia. Di antaranya adalah an malihi. Di antara yang 4 itu adalah
an malihi, tentang hartanya. Kalau yang lain ditanya cuma satu, an umrihi fima afnah, umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya digunakan untuk apa? Wa an ilmihi madza amila bih, ilmunya apakah sudah diamalkan? Tapi kalau harta pertanyaannya dua, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana kamu dapatkan, kemudian kemana engkau belanjakan. Jadi dua. Karena kenapa? Karena saking pentingnya yang namanya harta itu, harta kita makan, kemudian kita pakai. Kita makan jadi daging, kita pakai buat sholat, kita pakai buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka bisa jadi doa kita yang kita panjatkan selama ini gak dikabul sama Allah Ta'ala disebabkan karena harta yang kita dapat kemudian kita makan, kemudian kita gunakan pakaian, disebabkan dari jalan yang haram, daripada jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Atau terkadang jalan yang halal tapi kurang berkah. Kenapa kok bisa kurang berkah? Caranya cara yang halal, tapi dia mendapatkan hartanya setelah dia menyakiti orang, membentak-bentak orang, atau mungkin dia sumpah palsu, atau mungkin dia sombong, atau mungkin halal caranya, tapi apa? Tapi kurang berkah karena menyakiti orang lain. Jadi ada dua. Makanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu menangis habis makan kurma. Kemudian beliau melihat biji kurmanya itu, kemudian beliau menangis. Ditanya oleh seorang yang di sampingnya, wahai khalifah, kenapa engkau menangis? Kemudian beliau menjawab, ini biji kurma yang saya makan, daging kurmanya, kemudian tinggal sisa biji kurma. Terkadang kita makan kurma itu, sisa biji kurma masih ada, daging kurmanya sedikit yang menempel di biji kurma, masih ada sisa sedikit. Kata sahabat Umar bin Khattab, kata khalifah, beliau katakan, ini sungguhnya daging kurma yang tinggal sedikit yang masih menempel di biji kurma tersebut, nanti akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala, kenapa engkau enggak habiskan? Kemudian beliau membacakan firman Allah, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian sungguh, Allah pakai dua taukid, la, yang pertama la, kemudian nun taukid, la tus'alunna. Di hari itu kalian akan ditanya oleh Allah Ta'ala dari semua kenikmatan yang kalian rasakan, yang kalian dapatkan. Maka kita pun akan ditanya oleh Allah Ta'ala, kata sahabat Umar, daripada daging kurma yang sedikit yang masih menempel, kenapa kamu tidak habiskan? Kenapa kamu tidak habiskan? Bagaimana dengan kenikmatan yang lain? Bagaimana dengan kesenangan yang lain? Semua ada hitungannya oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, wa man iktasaba fiha malan min ghairi hillih, barang siapa yang dia mencari harta dari jalan yang tidak halal, menipu, riba dan sebagainya, wa anfaqhu fi ghairi haqqih, lalu dia infakkan, dia tasarrufkan, dia belanjakan tidak sesuai dengan haknya, ahallahullahu darul hawan, maka Allah akan menempatkan dia di nerakanya. Darul hawan adalah tempat kehinaan. Walaupun di dunia dimuliakan, walaupun di dunia diagungkan, diistimewakan, banyak followersnya, banyak pengikutnya, banyak yang tepuk tangan ketika dia datang, semua mata tertuju kepadanya, banyak yang minta foto kepadanya. Tapi kalau dia dapatkan semua tahta kedudukan itu semua dengan cara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, menghalalkan semua cara untuk mendapatkan antusias, mendapatkan tepuk tangan daripada orang-orang, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, nanti di akhirat dia akan dihinakan oleh Allah Ta'ala dengan sehina-hinanya. Waliyadzubillah. Makanya orang-orang yang mendapatkan harta, mendapatkan followers, mendapatkan dukungan, mendapatkan uang dan sebagainya, tanpa dia berpikir bahwasanya saya akan mati dan akan dihisap oleh Allah Ta'ala, maka ini tempatnya. Buat apa kita banyak harta, banyak uang, dimuliakan oleh banyak orang, rumah mewah, istri cantik, kemudian mobil, motor, semuanya kita punya, tapi nanti di akhirat kita dihinakan oleh Allah Ta'ala. Hidup di dunia cuma 50, 60, 70 tahun, tapi di akhirat, wa kana yaumun 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari di sisi Tuhanmu nanti di akhirat sebagaimana 1000 tahun lamanya hidup di dunia. Satu harinya 1000 tahun, dua harinya 2000 tahun. Allah. Ya kalau dalam kenikmatan bersama Nabi Muhammad, bersama orang-orang soleh, bersama para aulia wal sholihin, bersama orang-orang yang kita tawasulin, bersama orang-orang yang kita hadir haul mereka, bersama orang-orang yang kita ziarahin kuburnya, memandang kepada Allah Ta'ala, enak. Bersama orang tua kita yang sudah meninggal, kakek nenek kita yang sudah meninggal, adem, enak. Tapi kalau misalnya kita berada dalam neraka Allah Ta'ala, waliyadzubillah, ada seorang wali kekasih Allah Ta'ala minas sholihin masuk ke dalam pasar, kemudian melihat tukang sate sedang bakar daging, kemudian melihat, kemudian dia langsung teriak, setelah itu pingsan.
Tukang sate bingung, ini orang kenapa masuk pasar ngelihat saya lagi ngipasin sate saya, kemudian dia teriak sekencang-kencangnya, kemudian dia pingsan. Ketika bangun, dikasih air, dikasih minum, ditanya, wahai fulan, kenapa kamu tadi teriak kemudian pingsan? Apakah kamu mau sate yang saya buat ini? Kemudian dia katakan, tidak, sama sekali saya tidak menginginkan sate yang kamu perbuat, yang kamu buat, yang kamu bikin. Terus kamu mau apa? Kenapa engkau pingsan? Saya mengingat ketika kamu tadi bakar sate, saya mengingat bagaimana nasib manusia nanti dalam neraka Allah Ta'ala. Ini kambing engkau bakar setelah mati, disembelih, mati, baru dibakar. Dia nggak merasakan panasnya api itu, nggak merasakan sama sekali. Tapi nanti manusia yang masuk ke dalam neraka, dia akan dibakar oleh Allah Ta'ala hidup-hidup, dan mereka pasti akan merasakan panasnya api neraka. Waliyadzubillah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk dibaca setiap habis sholat, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, bebaskan saya daripada api neraka. Ini neraka enggak? Bukan cuman dongeng, bukan cuman cerita doang begitu. Habis sudah selesai. Kayak cerita Winnie the Pooh, cerita SpongeBob yang cuman buatan kemudian enggak ada aslinya. Neraka adalah kisah yang dikisahkan sekarang dan nanti akan dirasakan oleh orang-orang yang jauh daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada azab neraka. Wa rubba mutakhawwidin fi malillah wa rasulih lahun nar yaumil qiyamah. Dan betapa banyak orang-orang yang masuk berkecimpung ikut serta di dalam hartanya Allah dan harta Rasulnya, dia mendapatkan neraka nanti di hari kiamat. Maksudnya apa? Berkecimpung, masuk, ikut serta dalam harta Allah dan harta Rasulnya. Para syurahul hadis, para ulama mengatakan maksud daripada harta Allah dan harta Rasulnya adalah harta yang harus diberikan kepada orang muslim yang membutuhkan. Misalnya baitul mal, atau badan amil zakat infak sedekah, atau orang-orang yang ditugaskan untuk mengurusi harta anak yatim, atau orang-orang yang ditugasi untuk mengurusi infak masjid, musola dan sebagainya. Maka ini adalah harta Allah dan harta Rasulnya. Apabila mereka ikut berkecimpung, ikut serta di dalamnya, tapi mereka tidak amanah, mereka tidak betul-betul menyerahkan, mereka tidak betul-betul mentasarufkan itu harta sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, lahun naru yaumal qiyamah, maka mereka akan mendapatkan neraka nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena ini urusan amanah. Ini adalah urusan segala macam kepemimpinan, itu ada tanggung jawabnya nanti di akhirat. Sahabat Umar bin Khattab, beliau jarang sekali tidur. Ketika ditanya oleh seorang muridnya, kenapa engkau jarang sekali tidur? Ya, saya jadikan waktu malam saya untuk Allah, dan saya jadikan waktu siang saya untuk rakyat saya. Andai kata saya gunakan untuk tidur, ada kalinya di siang hari atau ada kalinya di malam hari. Kalau di malam hari, berarti saya nggak punya waktu untuk Allah Ta'ala. Kalau di siang hari, saya nggak punya waktu untuk rakyat saya, maka dari situ saya tidak bisa tidur. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya saya khawatir, saya takut ada seekor kambing yang sedang berjalan lalu terpeleset di tepi sungai Efrat sana, jauh dari Madinah, di tepi sungai Efrat sana, ketika itu sudah masuk ke dalam kekuasaan umat Islam. Ada kambing yang sedang berjalan kemudian terpeleset disebabkan karena jalan yang tidak rata, kemudian dia mati, itu kambing. Saya takut nanti saya, Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai pemimpin, akan ditanya oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat, kenapa kamu biarkan itu jalan kok enggak rata? Allah, pemimpin zaman dulu gitu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan pemimpin kita pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Ini menjadi motivasi, menjadi semangat bagi kita semua untuk memiliki yang namanya amanah dalam diri kita. Karena di samping orang yang tidak amanah dosanya sangat besar, dan di samping itu orang yang amanah adalah orang-orang pilihan di hadapan Allah Ta'ala, disiapkan surga oleh Allah Ta'ala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada sahabat Abdullah bin Umar.